3 poin lagi. Veda Ega Pratama benar-benar berada di ambang sebuah pencapaian besar. Dengan koleksi 97 poin di musim debutnya pada kelas Moto3, Veda hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk menembus angka sakral 100 poin. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, kesempatan tersebut datang di sirkuit Motorland Aragon, sebuah trek yang selama beberapa musim terakhir selalu memberikan catatan positif bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Jadi, Aragon kali ini bukan sekedar seri balapan biasa. Ini bisa menjadi panggung tempat Veda mencetak salah satu milestone terbesar dalam karirnya. Bayangkan jika Veda datang ke Aragon dengan satu misi sederhana, 3 poin. Secara matematis, Veda tidak membutuhkan podium untuk mencapai angka tersebut. Tetapi tentu saja, ambisi seorang pembalap tidak berhenti hanya pada 3 poin. Setelah finish P9 di Silverstone, Veda tentu ingin memberikan jawaban dengan performa yang jauh lebih kuat. Dan kalau kecepatannya benar-benar muncul, target 100 poin bisa tercapai bahkan dengan tambahan poin yang jauh lebih besar. Yang membuat fans semakin percaya diri adalah Aragon memang memiliki sejarah yang sangat bagus untuk Veda. Ini bukan sekedar perasaan atau harapan kosong. Veda sudah beberapa kali balapan di trek tersebut dalam berbagai ajang dan hampir selalu mampu meninggalkan Aragon dengan catatan yang kompetitif. Pengalaman tersebut menjadi modal besar ketika dirinya kembali menghadapi karakter Motorland Aragon dengan motor Moto3 World Championship. Pada Red Bull Rookies Cup 2024, Veda mampu finish di posisi ke-7 pada race 1 dan posisi ke-11 pada race 2. Kemudian pada musim berikutnya, performanya meningkat sangat tajam. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda berhasil mengamankan posisi ke-4 pada race 1 dan kembali finish ke-4 pada race 2. Artinya, Veda bukan hanya mampu bersaing sekali, tetapi mampu mengulang performa kuatnya dalam 2 balapan. Kemudian ketika tampil di Moto3 Junior 2025, Veda kembali menunjukkan konsistensinya dengan finish di posisi ke-6 dan ke-8. Kalau seluruh catatan tersebut disatukan, terlihat satu pola yang sangat menarik. Aragon hampir selalu menjadi tempat Veda berada di sekitar papan atas. Bahkan ketika dirinya belum mampu mencapai podium, Veda tetap menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam persaingan 8 besar. Itulah alasan mengapa banyak fans Indonesia kini begitu percaya diri. Mereka bukan hanya melihat nama Veda, tetapi melihat rekam jejaknya di sirkuit tersebut. Veda sudah mengetahui karakter lintasan, sudah merasakan bagaimana menghadapi tikungan-tikungan Aragon, sudah memahami titik pengereman, dan sudah mempunyai pengalaman bertarung dalam rombongan besar di sana. Namun, kali ini situasinya berbeda. Veda datang sebagai rookie Moto3 dengan 97 poin. Ini berarti setiap tambahan poin memiliki arti yang sangat besar. Dia tidak lagi hanya mengejar pengalaman, tetapi sudah berada dalam persaingan klasemen Rookie of the Year. Saat ini, Veda berada di posisi kedua dan tambahan poin di Aragon bisa semakin memperkuat posisinya. Yang membuat balapan ini semakin menarik adalah prediksi dari sejumlah media dan pengamat yang mulai menempatkan Veda sebagai salah satu pembalap yang patut diperhatikan. Ada yang melihat peluangnya untuk menembus 5 besar, sementara prediksi yang lebih berani bahkan memasukkan Veda ke dalam kemungkinan perebutan podium 3 besar. Tentu saja, prediksi bukan jaminan. Moto3 adalah kelas yang sangat sulit ditebak. Satu kesalahan kecil ketika kualifikasi bisa membuat pembalap harus mulai dari belakang. Satu kesalahan saat pengereman bisa membuat posisi hilang. Bahkan ketika sudah berada di grup terdepan, satu slipstream di trek lurus bisa membuat posisi berubah dalam hitungan detik. Tetapi, justru dalam situasi seperti itulah skill Veda menjadi sangat penting. Veda dikenal memiliki keberanian dalam melakukan overtaking, mampu membaca celah, dan tidak mudah menyerah ketika harus melakukan recovery dari posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi perlahan, poin demi poin terus dikumpulkan, hingga akhirnya sekarang tinggal 3 angka lagi menuju 100. 97 menjadi 100, dan jika Veda berhasil mendapatkan lebih dari itu, tentu ceritanya semakin luar biasa. Misalnya finish P5, Veda bukan hanya mencapai target 100 poin, tetapi mendapatkan tambahan poin besar sekaligus memperkuat posisinya dalam perebutan Rookie of the Year. Jika finish P3, ceritanya berubah menjadi podium plus rekor 100 poin. Jika finish P2, Veda semakin dekat dengan sejarah menang. Dan kalau sampai P1, Aragon bisa benar-benar meledak. Veda akan mendapatkan kemenangan Moto3 yang sangat berharga, tambahan poin maksimal, rekor 100 poin, sekaligus memperkuat statusnya sebagai salah satu rookie paling menarik perhatian musim ini. Bahkan kemenangan tersebut akan memiliki nilai lebih karena terjadi di sirkuit yang sudah memberikan begitu banyak pengalaman positif kepadanya. Dari P7 dan P11 di Red Bull Rookies Cup 2024, kemudian P4 dan P4 di 2025,
lalu P6 dan P8 di Moto3 Junior, kini Veda bisa membawa cerita tersebut ke level tertinggi. Aragon seperti memiliki cerita sendiri untuk Veda. Setiap kali kembali, levelnya semakin tinggi. Dulu sebagai pembalap muda di Rookies Cup, kemudian naik ke Moto3 Junior, sekarang datang sebagai Rookie World Championship, dan setiap tahap memberikan pengalaman baru. Kalau kali ini Veda berhasil naik podium, maka bukan hanya hasil satu balapan yang berubah, persepsi terhadap Veda juga akan berubah. Dari pembalap muda yang sedang mencari pengalaman, menjadi pembalap yang mulai diperhitungkan dalam persaingan papan atas Moto3. Dan jangan lupa, Veda datang setelah finish P9 di Silverstone. Hasil tersebut memang tetap memberikan poin, tetapi jelas masih menyisakan rasa penasaran. Aragon menjadi kesempatan untuk membuktikan dirinya bisa kembali ke barisan depan. Inilah yang membuat balapan Aragon begitu penting. 3 poin memang menjadi target minimal, tetapi potensinya jauh lebih besar daripada itu. Veda bisa mendapatkan lebih banyak poin, Veda bisa mencatat podium, Veda bisa memperkuat posisi Rookie of the Year, Veda bisa meneruskan rekor konsistensinya di Aragon, dan yang paling penting, Veda bisa menembus 100 poin dalam musim debutnya di Moto3. Bayangkan seorang pembalap Indonesia datang ke salah satu sirkuit yang sudah memiliki sejarah positif baginya, kemudian di tengah persaingan kelas dunia, dia mampu mengumpulkan angka 3 digit pada musim debutnya. Itu bukan sekedar statistik, itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 hanya untuk menjadi pelengkap grid. Dia datang untuk belajar, berkembang, bertarung, dan perlahan membuktikan bahwa pembalap Indonesia juga mampu berdiri di antara pembalap-pembalap muda terbaik dunia. Jadi sekarang semua mata tertuju ke Aragon. 97 poin sudah ada, tinggal 3 poin lagi menuju 100. Tetapi siapa tahu, 3 poin itu justru berubah menjadi 16, 20, atau bahkan 25. Siapa tahu target 100 poin justru datang bersamaan dengan podium. Dan siapa tahu, Aragon kembali menjadi tempat di mana Veda Ega Pratama membuat seluruh pedok Moto3 menoleh kepadanya. Karena kali ini Veda tidak hanya mengejar poin, dia sedang mengejar sejarah. Dan jika Aragon kembali berpihak kepadanya, bukan tidak mungkin angka 100 poin akan menjadi awal dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport, karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.